Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Octavianus Sihombing, NPM 4118219111901184, Universitas Islam 45, Fakultas FKIP, Prodi Penjas Kesrek, mata kuliah Asas dan Falsafah Penjas, dengan dosen Bu Yunita Lasma Siregar, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan 4 pembahasan. Berikut diantaranya. Yang pertama adalah zaman primitif. Aktivitas fisik rupanya merupakan bagian kehidupan semua manusia. Evolusi manusia diawali dengan gerakan dan perkembangan Homo sapiens. Aktivitas fisik manusia primitif berkaitan dengan mempertahankan hidup, mencari makanan, daging, sandang atau tempat berteduh, dan perlindungan dari keganasan lingkungan serta kelanjutan perkembangan suku. Pengkajian manusia prasejarah dilakukan melalui arkeologi dan antropologi dengan meneropong masyarakat primitif di negara kita di pedalaman Irian Barat. Masih terdapat manusia yang hidup di zaman batu yang kini terus diusahakan untuk ditingkatkan taraf budayanya. Bagaimanapun, belumlah tentu masyarakat yang dianggap berlatar belakang tersebut benar-benar dapat mewakili masyarakat bangsa primitif. Bagaimanapun, melalui kajian ini diketahui bahwa bangsa primitif merupakan permainan dan tari-tarian mungkin lebih dari zaman manusia manapun. Mereka sangat mementingkan tari-tarian. Menari adalah alat komunikasi. Kesegaran jasmani dalam primitif mutlak dilakukan untuk terus-menerus dalam mempertahankan diri, dan karenanya dengan sendirinya pula selama itu perlu dipelihara perkembangan manusia melalui berbagai perubahan zaman dan budaya. Mengubah pula pola cara bermain dan berolahraga, namun demikian selama manusia hanya berusaha menyesuaikan diri dengan alam dan lingkungan. Demikian pula permainan merupakan bagian yang penting bagi kehidupan bangsa primitif. Permainan mempunyai maksud-maksud tertentu. Pertama, permainan merupakan bagian dari seluruh aktivitas yang didorong oleh kegembiraan dan kesenangan spontan sebagai kebalikan dan usaha memenuhi kebutuhan hidup, perjuangan dan mempertahankan hidup. Selanjutnya yang kedua adalah persiapan bagi remaja menjelang kedewasaannya, karena bentuk permainan diambil dari aktivitas hidup dan diakui sebagai cara meningkatkan ketangkasan, kekuatan, kecepatan, serta kemampuan-kemampuan lainnya yang diperlukan untuk dapat mempertahankan hidup. Yang kedua, zaman pendidikan jasmani modern di Eropa. Sementara Renaissance tumbuh bersamaan dengan reformasi Protestan, budaya Eropa memasuki periode nasionalisme. Timbul nasionalisme menandai tumbuhnya masyarakat modern. Negara-negara nasional yang kuat melalui terbentuk di bawah kekuasaan monarki. Pertumbuhan ini sebenarnya telah berlangsung lama. Abad gelap menghapus semua pemerintahan pusat, sedang feodalisme dan gereja bangkit sesuai dengan pemerintahan zaman dan berlangsung berabad-abad. Pola budaya yang sangat rumit yang lahir karena resens politik, ekonomi, sosial, pendidikan, dan agama memaksa terjadinya perubahan. Feodalisme telah selesai melaksanakan tugasnya dan struktur organisasinya yang terbatas tidak dapat menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Feodalisme berantakan dengan memberikan tempat kepada monarki dengan dipakainya mesin sebagai alat perang. Ketangkasan satria tidak berarti lagi. Perang keagamaan berhenti dan berakhirnya kekuasaan. Memimpin revolusi menentang gereja, datanglah zaman kapitalisme dan nasionalisme. Zaman kuno, menurut Wen Changwu, seorang ahli sejarah, menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina hidup. Seorang ahli sejarah menunjukkan bahwa pada abad-abad permulaan di Cina hidup diwarnai oleh tari-tarian, gula panahan, pemeliharaan kesehatan, dan hergat aktivitas fisik. Zaman dinasti Zhou adalah awal dari budaya Cina.
Pendidikan jasmani digambarkan dengan seni menembak, sepak bola, tari tinju, anggar dayung, tolak batu, tarik tambang, dan lomba chariot atau kereta berkuda. Konghucu mendukung pendidikan jasmani. Beberapa abad setelah dinasti Zhou, kegiatan masih terus berlanjut dengan permainan pola, layang-layang, serta ketangkasan-ketangkasan keperwiraan. Dalam abad-abad terakhir, kira-kira sama dengan abad pertengahan di Eropa, ketangkasan bela diri seperti tinju, gulat, dan anggar sangat digemari. Kebudayaan India sama tuanya dengan kebudayaan Cina merupakan tekanan pada pendidikan jasmani diabaikan. Di India dijumpai pula permainan dan aktivitas fisik. Akan tetapi, sistem kasta yang berlangsung bersamaan dengan tekanan pada ketaatan, keimanan dan agama yang bersifat mistik, menyebabkan kemajuan terhenti. Pendidikan jasmani dalam pendidikan tidak dianggap penting. Kebanyakan aktivitas fisik termasuk tarian berkaitan dengan agama. Persia adalah bangsa penakluk. Tujuan utamanya adalah perang mengalahkan bangsa lain. Program latihan diatur oleh negara dengan tujuan pendidikan jasmani dan moral anak-anak muda. Anak laki-laki mulai dilatih sejak usia 6 tahun dengan sangat ketat. Latihan terdiri dari naik kuda, panahan, berburu, dan permainan latihan jasmani yang berisikan pendidikan moral dan kejujuran. Fisik dan moral yang kuat membawa kehancuran Persia dan tentaranya yang akhirnya dikalahkan oleh bangsa Greek yang mulai muncul sebagai kekuatan baru. Abad Pertengahan. Ada dua kekuatan yang berkembang selama abad pertengahan yang mempengaruhi kebudayaan dan berakibat buruk bagi latihan jasmani. Keduanya tumbuh dari kekristenan. Filsafat Kristen pada mulanya sangat mementingkan rohani dan bukan jasmani. Secara tidak langsung, sebenarnya budaya Greek maupun budaya Romawi mempengaruhinya hingga menimbulkan akritisme. Asketisme adalah ajaran yang mengagungkan jiwa dengan mengabaikan dunia yang nyata. Seringkali asketisme bertindak menyiksa tubuh diri sendiri dengan berbagai cara dan bentuk. Asketisme sangat merusak kemajuan dalam abad ke-8, abad pertengahan, karena menantang individu dan prakara manusia. Contoh yang baik adalah pendapat bahwa bergembira dan berbahagia serta pernyataan-pernyataan diri adalah dosa. Permainan adalah godaan karena menimbulkan kepuasan dan kesenangan serta pernyataan diri. Yang kedua yang timbul dalam abad pertengahan adalah kepercayaan bahwa ilmu pengetahuan merupakan hal yang esensial. Sikap ini disebut skolaktisme yang juga timbul dari gereja sebagai tempat belajar dan juga pendidikan. Skolatisme tumbuh dan berfungsi dalam suasana yang religius. Jika asketisme mengajar siswa sebagai kebalikan dari tubuh, maka skolatisme menekankan pikiran, menjagokan intelektualisme dengan merendahkan badan. Meskipun sekarang baik filsafat maupun ilmu pengetahuan mengakui kesatuan individu, dualisme jiwa dan raga masih dianut dalam berbagai bidang. Bukanlah bahwa skolatisme masih dipakai sebagai pendekatan filsafat, tapi pengaruhnya masih sering terasa dalam pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Baik kurang dan lebihnya, saya ucapkan terima kasih.